Selamat berjumpa dalam renungan Provinsi MSC Indonesia. Pada hari ini kita akan merenungkan kebaikan dan belas kasih Tuhan kepada orang-orang yang berdosa. Tuhan tidak menghendaki hilangnya seseorang dari kita. Setiap orang harus diselamatkan. Untuk menegaskan kehendak Allah ini, penginjil Matius menggunakan perumpamaan tentang gembala yang mencari satu domba yang tersesat dan meninggalkan 99 domba di pegunungan. Bagi kita, sikap gembala ini agak aneh. Bagaimana mungkin 99 domba ditinggalkan hanya untuk mencari satu domba yang tersesat? Usaha pencarian ini pun belum tentu berhasil, bisa sia-sia dan buang-buang waktu saja. Namun perumpamaan ini mengatakan bahwa bukan soal sia-sia atau buang-buang waktu. Yang penting ada usaha mencari. Perumpamaan ini ingin menegaskan bahwa Tuhan hendak menyelamatkan semua orang. Tidak diharapkan ada orang yang tersesat, disingkirkan, termarginalisasikan, disepelekan, dibiarkan hidup dalam dosanya. Setiap orang dari kita amat penting, amat berharga di mata Tuhan. Akan ada sukacita di surga bila ada satu orang yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Apa maksud perumpamaan ini bagi kita sekarang ini? Bagi kita, perumpamaan ini mengundang kita untuk menampilkan wajah Tuhan dengan menunjukkan belas kasih kepada orang lain yang berdosa dan yang tersesat. Itu berarti, pertama, kita diundang mencari saudara-saudari yang tersesat dan hilang. Kadang kita tidak peduli bila ada orang yang tersesat, ada orang yang salah arah, yang berdosa, dengan alasan tidak mau mencampuri urusan orang lain. Ini alasan untuk membenarkan diri dan bersikap acuh tak acuh, tidak mau membantu orang-orang yang tersesat. Kedua, kita bersyukur dan bergembira karena ada orang berdosa yang bertobat. Bukan sebaliknya, kita malah cenderung mempersalahkan orang yang bersalah, yang berdosa, merendahkan dan menghakimi orang yang berdosa, yang tersesat, yang salah arah, atau kita tidak senang atau malah iri hati bila ada orang menjadi baik, ada orang yang bertobat dan memperoleh belas kasih dari Tuhan. Jadi kita bukan hanya bersyukur karena kita kembali kepada Tuhan dan bertobat, namun kita juga bersyukur karena orang lain juga diselamatkan dan bertobat. Sebagaimana Nabi Yesaya, marilah kita memberikan kata-kata yang menghibur dan menguatkan kepada orang-orang yang putus asa dan tersingkirkan karena kondisi hidupnya yang salah. Ketiga, kita diundang untuk tidak henti-hentinya memberikan pengampunan kepada orang yang berdosa, orang yang bersalah kepada kita. Kita diundang untuk menampilkan wajah Tuhan yang berbelas kasih kepada orang lain. Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 36, Tuhan bersabda, "Hendaklah kamu berbelas kasih sama seperti Bapamu adalah berbelas kasih." Marilah kita menunjukkan belas kasih Allah dengan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dan dengan berjalan bersama mereka yang lemah, yang membutuhkan bantuan, yang kehilangan arah dan orientasi, yang disingkirkan. Demikianlah Tuhan berbelas kasih kepada banyak orang. Kita pun juga diundang untuk berbelas kasih kepada mereka yang ada dalam kehidupan kita, khususnya mereka yang ada dalam keluarga, teman-teman, di lingkungan di mana kita berada.
Semoga demikian.